Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Masim Daily. Pada video kali ini saya akan membahas epistemologi Islam yang nanti di dalamnya akan ada penjelasan tentang epistemologi Bayani, epistemologi Burhani, dan epistemologi Irfani. Oke, kita awali dulu pembahasan pertama dari epistemologi Bayani. Epistemologi Bayani ini merupakan satu epistemologi keislaman yang sangat khas di dunia Islam ya. Karena memang epistemologi Bayani ini mengambil otoritas teks sebagai satu-satunya sumber validitas kebenaran. Nah, saya akan jelaskan dari beberapa sudut pandang ya terkait dengan epistemologi Bayani ini. Diawali dari sumbernya dulu, di mana sumber dari epistemologi Bayani ini terletak pada Al-Quran dan Hadis sebagai dalil nakli atau teks suci di dalam ajaran agama Islam. Ya, jadi karena epistemologi Bayan ini berorientasi pada otoritas tekstual, maka dalil nakli ini menjadi sumber yang tidak boleh ditinggalkan. Al-Quran dan Hadis merupakan sumber yang paling otoritatif di dalam ajaran agama Islam. Nah, maka untuk menggali hukum dari Al-Quran dan Hadis tersebut, ini menggunakan epistemologi Bayani ini ya. Dalam perspektif epistemologi Bayani ini, maka ada dua metode yang bisa digunakan, yaitu istinbat dan juga istidlal. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, istinbat itu merupakan upaya mengeluarkan suatu simpulan hukum dari sebuah dalil yang ada. Sementara istidlal ini adalah menentukan dalilnya atau memilih dalil yang tepat untuk menetapkan suatu hukum. Jadi ada pergerakan maju atau mundur begitu ya. Tapi semuanya tidak lepas dari otoritas teks. Ya, dalam hal ini adalah Al-Quran dan Hadis. Kemudian dari segi pendekatannya ini memang karena berorientasi pada otoritas teks, maka linguistik atau kebahasaan ini menjadi satu-satunya pendekatan yang bisa digunakan di dalam epistemologi Bayani. Nah, jadi nahwu sorof ini juga harus dipelajari terlebih dahulu untuk menggali suatu hukum dari Al-Quran maupun Hadis itu. Kalau tidak memahami nahwu dan sorof, tentu saja secara linguistik akan kurang ilmu alatnya. Untuk itu, para fuqaha ya dalam hal ini yang sering kali menggunakan epistemologi Bayani ini harus ahli di bidang kebahasaan, nahwu dan sorof, atau juga hal-hal yang berkaitan dengan linguistik kebahasaan Arab. Nah, kalau kita tarik kembali kepada aspek lain ya, yang terkait dengan itu, misalkan tema sentral yang menjadi pembahasan pokok di dalam epistemologi Bayani ini ada dua ya. Pertama adalah dari asal ke furu atau dari sesuatu yang bersifat pokok menjadi satu pembahasan yang bersifat percabangan ya. Karena memang ada beberapa dalil yang bersifat global, mujmal ya. Kemudian dikhususkan dan ditarik satu hukum yang bersifat lebih spesifik. Ya, maka tema sentralnya memang beberapa pembahasan dalam epistemologi Bayani ini bergerak dari hal-hal yang bersifat pokok menuju hal-hal yang bersifat percabangan. Kemudian ada juga pembahasan yang bergerak dari hal yang bersifat lafdhiyah ya, kelafatan atau kata-kata menuju kepada pemaknaan ya, dari lafdhiyah kepada maknawiyah. Jadi ada dua macam itu tema sentralnya. Kemudian sekali lagi saya sampaikan ya bahwa validitas kebenaran dari epistemologi Bayani ini pertama tentu saja tergantung pada otoritas teks, dan yang kedua adalah tergantung pada transmisi atau proses pewarisan. Dalam hal ini Al-Quran tentu saja diwariskan secara mutawatir, dan begitu pula dengan hadis ya. Kalau hadis ini hanya diwariskan secara ahad ya, dari jalur ahad, sanadnya cuma satu persatu dari per generasi, maka tentu saja ini akan lebih lemah statusnya daripada hadis yang mutawatir. Kemudian epistemologi Burhani. Epistemologi Burhani ini merupakan epistemologi keislaman yang lebih bersifat rasional ya. Dalam hal ini sumber dari epistemologi Burhani ini terletak pada rasio atau akal manusia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia itu adalah satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang memiliki
kelebihan dan keunggulan derajat ya dalam hal ini karena dilengkapi dengan rasio atau akal pikiran. Karenanya epistemologi burhani ini tampil untuk menjadi pelengkap dari epistemologi sebelumnya, yaitu epistemologi bayani tadi. Nah, sumbernya ini berasal dari rasio atau akal manusia, maka metode yang digunakan dalam epistemologi burhani ini adalah metode tahlili atau analisis dan juga diskursus. Nah, diskursus ini merupakan suatu kajian yang mendalam untuk menelusuri dan menelaah apakah sesuatu ini benar atau tidak dari sudut pandang akliyah. Kalau tadi epistemologi bayani lebih menitik beratkan pada makna lafadz dan kemudian bagaimana pemaknaan dari otoritas teks, dalil-dalil nakli. Sementara itu pada epistemologi burhani ini lebih didalami kembali berdasarkan logika atau rasionalitas manusia. Maka pendekatan yang digunakan pun juga harus pendekatan yang sesuai dengan jalur-jalur logis. Ya. Logika penalaran menjadi satu pendekatan yang wajib dilakukan di dalam epistemologi burhani ini. Adapun tema sentral pada epistemologi burhani ini adalah bergerak dari esensi menuju eksistensi, pun demikian sebaliknya. Ya, jadi pengungkapan kebenaran melalui epistemologi burhani ini bergerak dari esensi menuju eksistensi dari sesuatu yang dibahas itu. Kemudian ada juga penggunaan bahasa dan juga logika yang secara sinergis ya di dalam menggali sesuatu atau mengungkapkan suatu hakikat dari sebuah kebenaran. Ini bergerak dari kebahasaan menuju pengarahan logika yang tepat ya. Sinergi antara bahasa dengan logika ini menjadi sangat penting di dalam epistemologi burhani. Sedangkan validitas kebenarannya ini tergantung pada koherensi dan konsistensi premis. Ya, kalau dalam beberapa referensi kita bisa temukan bahwa epistemologi burhani ini lebih sering menggunakan premis-premis ya. Jadi mirip seperti silogisme yang sering kali kita bahas di dalam kelas-kelas filsafat itu. Maka setiap premis ini harus sambung menyambung dan saling meyakinkan gitu. Jadi ada ketersaling hubungan dan juga saling berkait dan juga harus memiliki sebuah konsistensi dan koherensi yang tepat sehingga kesimpulan yang diambil ini juga tidak meleset. Yang ketiga adalah epistemologi irfani. Epistemologi ini adalah yang paling sulit di antara yang lainnya. Karena epistemologi irfani ini bersifat intuitif, maka sumbernya pun juga berasal dari ilham dan intuisi. Tidak semua orang memiliki epistemologi irfani yang seperti ini ya. Artinya memang ada beberapa orang pilihan saja yang bisa melakukan epistemologi irfani semacam ini. Ya, metode yang digunakan pun juga sangat unik begitu. Ada metode kasyaf atau pengalaman rohaniyah. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak bisa turun begitu saja kepada semua orang. Ini butuh latihan khusus ya. Kalau dalam bahasa tasawuf, kita harus menyucikan diri, kita harus memberikan semuanya, menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian ilham itu akan turun. Seperti itu konsepnya. Jadi pendekatannya ini menggunakan psikonostik. Kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin lebih tepat dengan menggunakan pengetahuan rohaniyah ya. Pengetahuan rohaniyah, pengetahuan batiniah ini tidak akan bisa terbuka ya. Tidak akan bisa terbuka kecuali jiwa kita ini sudah suci. Maka untuk itu beberapa ahli tasawuf menyarankan orang-orang yang ingin menggunakan epistemologi irfani ini harus menyucikan jiwanya terlebih dahulu, kemudian ya melakukan beberapa hal yang terkait erat dengan dunia tasawuf ya, misalkan kita harus zuhud, kita harus warok, kita harus melakukan sesuatu yang di atas rata-rata begitu supaya mata batin kita, mata hati kita, jiwa kita menjadi lebih suci, dan itu adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari penjelasan tadi, tema sentral yang menjadi pokok kajian dari epistemologi irfani ini adalah dari hal-hal yang bersifat dohir menuju hal-hal yang bersifat batiniah. Ya, karena ini mengandalkan kualitas batiniah dari seseorang, maka tema sentralnya bergerak dari yang dohiriyah menuju yang batiniah. Kemudian ini juga terkait erat dengan hal-hal yang bersifat nubuah ya. Jadi orang-orang
khusus yang memiliki kesucian jiwa dan kemudian spiritualitas yang tinggi di atas rata-rata, maka orang-orang inilah yang akan memperoleh ilham atau intuisi yang lebih kuat daripada orang yang lainnya. Inilah yang kemudian mendapat sebuah ilham itu gara-gara hal-hal yang seperti itu, ya. Jadi dalam hal ini validitas kebenaran dari epistemologi irfani ini juga sulit ya, karena memang digantung juga. Tidak semua orang bisa melakukan hal itu, sehingga validitas kebenaran ini tergantung pada kualitas iman dan juga penghambaan diri seorang makhluk kepada Sang Khalik. Oke, dari penjelasan saya tadi ada satu hal yang ingin saya tanyakan dan harus kita diskusikan bersama di kelas online kita nanti. Jadi pertanyaan hari ini adalah sebut dan jelaskan kelebihan serta kelemahan dari ketiga epistemologi Islam tadi. Ya, kalian biasa memilih untuk menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari epistemologi Bayani, Burhani, atau Irfani. Nanti akan kita diskusikan di dalam kelas ya. Jadi siapkan argumentasi kalian. Tetap keren, tetap semangat, jaga selalu kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.